Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu sore 23 atau 23 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik, membahas tema tata cara beragama yang benar atau yang disebut dengan manhajut talaqqi fil Islam. Tata cara beragama yang benar. Tata cara beragama yang benar ini sangat penting kita pelajari, disebabkan karena apa yang terjadi di luar sana dari isu-isu yang aneh-aneh dan padahal jelas-jelas menyimpang dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi kemudian dipoles dengan sebuah kebatilan menjadi dianggap benar. Salah satu sebabnya adalah permasalahannya, yaitu tata cara beragama yang keliru. Seperti misalkan menganggap bahwasanya budaya lebih didahulukan dibandingkan agama, menganggap bahwasanya kebiasaan masyarakat banyak lebih didahulukan dibandingkan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menganggap bahwasanya kearifan lokal adalah berhak untuk menentukan sikapnya meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi permasalahan-permasalahan kekeliruan di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Maka ini semua adalah tujuan dari tema kita, yaitu manhajut talaqqi wal istidlal, tata cara beragama di dalam agama Islam yang benar. Tata cara beragama dalam agama Islam ada 3. Yang pertama, ta'zimun nusus asy-syar'iyyah wal inqiyadu laha.
Yang pertama adalah mengagungkan dalil-dalil syariat dan tunduk patuh kepada dalil-dalil tersebut. Kemudian yang kedua adalah al-i'timad 'ala al-ahadits as-sahihah, bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, sihhatu fahmin nusus, benarnya pemahaman terhadap dalil-dalil syariat. Inilah 3 landasan tata cara beragama yang benar dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas 3 poin ini. Yang pertama yaitu mengagungkan dalil-dalil syariat. Dalil-dalil yang syariat yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka termasuk dari tata cara beragama yang benar adalah mengagungkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebuah sikap dasar seorang yang beragama Islam. Seorang yang beragama Islam, sikap dasarnya adalah al-istislam wal khudu' wal inqiyad, menyerahkan diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Ini adalah sikap dasar seorang muslim. Pengagungan terhadap dalil-dalil syar'i termasuk daripada menyerahkan diri dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Lihat kata-kata berserah diri kepadanya. Orang yang berserah diri maka dia akan mengagungkan dalil-dalil syariat. Dia akan berdiri tegap pada batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak melampaui batasan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Yang demikian itu adalah barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah lebih baik baginya, lebih baik untuknya di sisi Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat 32 juga demikian, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut termasuk dari ketakwaan di dalam hati. Maka setiap apa saja yang diperintahkan oleh syariat dan apa saja yang dilarang oleh syariat, maka wajib kita mengagungkannya. Perintahnya kita agungkan, larangannya kita agungkan. Perintahnya kita agungkan dengan cara mengerjakan perintah tersebut. Larangannya kita agungkan dengan cara menjauhi larangan tersebut. Jadi sikap orang beriman ya seperti ini terhadap dalil syariat. Di hadapan kita ada budaya, kearifan lokal, kebiasaan orang. Tetapi ketika ada syariat yang bertentangan dengan budaya, kearifan lokal dan tersebut, maka kita wajib mendahulukan dalil-dalil syariat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 51-52, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman jika
ajak kepada Allah dan Rasulnya agar menjadi hakim di antara mereka, maka mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati. Mendengar untuk dipahami, kemudian setelah itu baru mengerjakan, yaitu mentaatinya. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Seperti ini semestinya seorang beriman. Setiap ada perintah, maka dia hanya mengatakan sami'na, kami mendengar perintah tersebut, lalu kami taati. Setiap ada larangan, maka mereka mengatakan kami mendengar larangan tersebut, kami memahaminya, lalu berusaha menjauhinya. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak boleh seorang muslim mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak boleh mendahului Al-Quran dan hadis. Siapapun, dengan alasan perkataan siapapun, tidak boleh mendahului Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului di depan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka jika ada perintah dari Allah, maka tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kerjakan perintah itu pilihannya. Jika ada perintah dari Allah, tidak ada keraguan-raguan, maka kerjakan perintah tersebut. Yang ada hanya menerima dan tunduk patuh. Begitu secara beragama. Seorang beriman, seorang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, sangat mengagungkan dalil-dalil syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi lelaki beriman dan perempuan beriman jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sebuah perkara, mereka memiliki perkara lain sesuai dengan pilihan mereka. Ini nggak boleh. Orang beriman tidak boleh seperti itu. Kalau dikatakan, dan saya sering mengatakan bahwa para pendakwah harus jujur, tokoh agama harus jujur, kemudian para ustadz, para kiai, para habaib harus jujur terhadap umat. Harus yang dikatakan kalau seandainya itu terlarang, harus katakan terlarang, tidak boleh mencela-mencela. Seperti misalkan di dalam resepsi pernikahan, saya pernah dengar ceramah seseorang mengatakan bahwa para tokoh-tokoh agama dari organisasi tertentu paham betul bahwa ikhtilaf, percampuran antara laki-laki dan perempuan diharamkan, tetapi mereka tidak mau rusuh. Nggak boleh. Harus terangkan kepada umat bahwa ini terlarang. Akibat tidak mau menerangkan, akhirnya umat tidak paham dan akhirnya menganggap biasa. Akhirnya syariat Islam yang asli, yang murni, kemudian dianggap asing. Itu kejadian gara-gara yang salah dibiarkan. Nah, makanya tidak ada pilihan lain bagi seorang beriman kecuali dia harus taat. Ada perintah, kerjakan. Ada larangan, jauhi. Ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah
meniadakan keimanan, benar-benar habis keimanannya bagi siapa yang menolak hukum Nabi Muhammad SAW dan tidak ridha dengan hukum dari Nabi Muhammad SAW dan merasa berat dengan hukum dari Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan dari orang seperti ini. Tidak rela dengan keputusan dari Rasulullah SAW, tidak rela dengan hukum Rasulullah SAW, merasa sulit mengerjakan hukum Rasulullah SAW, dinafikan keimanannya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala warabbika la yu'minun." Maka demi Tuhanmu, demi Allah Subhanahu wa taala, mereka benar-benar tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim, pemutus keputusan di dalam apa saja yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah itu mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan dari apa yang sudah diputuskan oleh engkau dan menerima dengan sebenar-benar penerima. Lihat ayat ini berat. Apa beratnya? Yang tidak menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dihilangkan keimanan. Secara mutlak hilang imannya. Ya, ini bahayanya. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aneh sebagian orang kadang-kadang kaum muslimin, bahkan tokoh agama lebih mendahulukan kearifan-kearifan lokal, budaya-budaya yang padahal itu sangat bertentangan dengan syariat Islam. Bagaimana ayat-ayat ini dia menghadapinya? Maka oleh sebab itu, tata cara beragama yang pertama adalah ta'zimun nusus, mengagungkan dalil-dalil syariat dengan cara tunduk patuh kepada dalil-dalil tersebut. Dan tidak ada lain orang menolak dalil-dalil syariat kecuali hawa nafsu. Tidak ada. Ya, tahu dia itu haram hukumnya, makanya kemudian ada penjelasan-penjelasan, pengaturan-pengaturan bahasa yang akhirnya sebagian orang menerima. Oh iya, kasus fenomena terbaru mengatur awan, mengatur hujan, kemudian dijelaskan A, B, C dengan bahasa-bahasa yang indah dan manis. Akhirnya ya sudahlah, bagi pendakwah tauhid tidak boleh hal tersebut dibiarkan. Kita harus menjelaskan kepada umat, lebih berjibaku lagi menjelaskan kepada umat bahwasanya tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah. Dan tidak ada yang diberikan kekuasaan oleh Allah kepada manusia dalam mengatur awan dan hujan kecuali dengan dalil syar'i. Kalau begitu nanti semua akan mengaku saya diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka sekali lagi, tidak ada penolakan yang terjadi terhadap dalil-dalil syar'i kecuali disebabkan hawa nafsu. Akhirnya timbullah syubhat. Makanya para ulama di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Thariqul Hijratain mengatakan wa taqdimul wa fitnatus syubhat sababuha taqdimul hawa ala syara'. Fitnah syubhat itu sebabnya adalah mendahulukan hawa nafsu dibandingkan syariat Islam. Mendahulukan hawa nafsu dan akal. Wa taqdimul aqli wa syara'. Taqdimul aqli wal hawa ala syara'. Mendahulukan akal, hawa nafsu di atas syariat. Allah berfirman akan hal ini. Di antaranya yaitu surat Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak mau mengikuti engkau,
atas dakwahmu wahai Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Lihat ini baik-baik, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ini penyebab orang menolak syariat Allah, tidak mengagungkan dalil-dalil syar'i. Dan kita kenapa wajib mengagungkan dalil-dalil syar'i? Karena Allah mengancam yang tidak mengagungkan akan tertimpa musibah di dunia dan siksa di akhirat. Yang tidak mengagungkan dalil-dalil syar'i, padahal seseorang muslim bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengaku beriman, di KTP-nya Islam, ya, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan musibah di dunia dan siksa di akhirat. Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintahnya. Mereka akan ditimpa fitnah artinya musibah, kerusakan, kehancuran. Dan kehancuran yang paling fatal adalah kesyirikan, kata Imam Ahmad rahimahullah. Dan akan ditimpa siksa yang pedih, maksudnya di akhirat. Dalam surat An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas bagi dia petunjuk, tidak mau mengikuti ayat Quran, hadis Rasul yang sahih, padahal jelas ayat tersebut, hadis tersebut jelas, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain orang-orang beriman, mengikuti jalan selain orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami berpaling sebagaimana mereka berpaling. Allah tidak akan urus dia. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan nyalakan untuknya neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah dalil-dalil yang begitu banyak tentang metodologi dalam beragama, tata cara dalam beragama adalah mengagungkan dalil-dalil syariat, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang coba kita ingin ambil contoh bagaimana manusia-manusia terbaik, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dalam perihal metodologi yang pertama ini, yaitu mengagungkan dalil-dalil syariat. Contoh, mereka sangat mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tamna'u nisa'akumul masajida idza ista'dhannakum ilaiha. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian wahai para suami, janganlah larang istri-istri kalian pergi ke masjid jika istri-istri kalian minta izin untuk pergi ke masjid, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Ini syariat Allah, itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suami melarang istrinya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dengan catatan tidak berdandan, tidak memakai minyak wangi, tidak membuka aurat. Kemudian ada seorang anak dari Abdullah bin Umar, yang meriwayatkan tadi ke Abdullah bin Umar. Ada seorang anak dari Abdullah bin Umar, Bilal bin Abdullah bin Umar.
Bilal namanya. Bilal setelah mendengar hadis tersebut, beliau berkata, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah, sungguh kami para suami akan melarang istri-istri kami. Padahal syariatnya apa? Tidak boleh dilarang. Bilal mengatakan, demi Allah, bersumpah bahkan, kami akan melarang. Kenapa dilarang? Karena para lelaki mempunyai rasa cemburu. Disebutkan para ikhwah, ini menjadi pelajaran bagi para suami. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, beliau bercerita, kami sudah mengerjakan haji dan umrah, dan semenjak turun dalam ayat dalam surah Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian wahai para wanita diamlah di rumah kalian, maka semenjak itu kami tidak akan keluar. Dan benar, semenjak turun ayat tersebut, Saudah binti Zam'ah tidak keluar kecuali dalam keadaan sudah meninggal untuk disolati. Subhanallah. Begitu para wanita di zaman Rasulullah SAW. Dan ini menjaga perasaan suaminya, karena suaminya mempunyai rasa cemburu. Dan sangat berbeda di zaman sekarang. Perempuan sudah biasa keluar rumah, bahkan berdandan. Kalaupun tidak keluar rumah, di dalam rumah, pakaian di dalam rumah dilihat oleh orang banyak. Kita di media sosial kadang heran-heran, mungkin kakek-kakek saya mungkin tidak tahu apa yang Facebook, Instagram, atau tahu jangan-jangan. Ya. Dan saya memberi nasihat, kalau memang tidak punya yang berumur 60-an ke atas, nggak usah punya media sosial, nambah-nambahin dosa. Mendingan punya handphone jadul yang nggak ada internetnya, yang kalau dilempar kucing mati kucingnya. Itu cukup sudah. Nggih, cukup Pak. Nggak pakai WA nggak manfaat. Ya, kita ini kalau seandainya tidak dikarenakan urusan dakwah, maka sudah tutup akun media sosial. Kita bagaikan lilin menerangi orang, sedangkan kita terbakar sendiri. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bilal radhiyallahu rahimahullah, beliau mengatakan itu untuk menjaga aurat istrinya. Demi Allah, kami tidak akan kami akan melarang istri-istri kami. Beda dengan zaman sekarang. Kalau tidak keluar rumah, maka keluar di media sosial. Apa yang terjadi di media sosial, apa yang terjadi dalam rumah, yang aturan tidak boleh ada yang lihat istri kita dalam keadaan seperti itu, dinampakkan di media sosial. La haula wala quwwata illa billah. Dan saya berpesan, yang ngaji sunnah jauhi. Wallahi kita akan pertama kali ditanya oleh Allah tentang hal itu. Anak-anak perempuanmu yang kamu beri handphone, yang sampean beri handphone pribadi, nah, akhirnya dia memiliki akun media sosial tersendiri. Hati-hati, sering-sering dilihat, dicek, karena itu akan berlanjut lama. Ketika dia sudah memperlihatkan pantat-pantatnya kepada laki-laki, la haula wala quwwata illa billah. Harus ada rasa cemburu para ikhwan. Dan bersyukurlah kepada para orang tua yang masih tegar sampai sekarang. Meskipun pandemi menghantam, anak-anaknya tidak punya handphone pribadi. Bersyukur kepada Allah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia umurnya SD, SMP, SMA, toh dia bisa hidup saja tanpa media sosial. Bisa hidup Pak, tanpa media sosial. Sakit urip apa? Sakit kan? Bisa hidup Pak. Hanya kita kadang-kadang tidak tega dengan anak-anak kita. Hati-hati pada ikhwah. Padahal itu akan menjerumuskan kita. Maka Bilal mengatakan itu, wallahi la namna'un, demi Allah kami akan larang. Itu untuk menjaga aurat istrinya, bukan karena ingin membantah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, sang bapak?
Fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an. Datang sang bapak kepada anaknya Bilal tadi, kemudian sang bapak mencaci maki anaknya dengan caci maki yang sangat buruk. Mengapa? Karena sudah menentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan dilarang, beliau mengatakan kami akan larang. Padahal tujuannya baik. Kemudian perawi mengatakan ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qattu. Aku tidak pernah mendengar Abdullah bin Umar mencaci seseorang seperti dia mencaci anaknya pada saat itu. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul la namna'hunna." Kata Abdullah bin Umar kepada anaknya, "Aku sedang memberitahukan hadis Rasul kepada engkau. Kemudian engkau menyanggah kami akan benar-benar melarang." Padahal Rasulullah SAW mengatakan jangan dilarang. Lihat, ini pengagungan sunnah yang harus muncul selalu dalam hati seorang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pengagungan sunnah. Bahkan dalam beberapa riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu akhirnya sampai mati tidak membicarai ini Bilal. Gara-gara seperti itu. Harus mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Mughaffal. Annahu ra'a rajulan min ashabihi yakhdhif. Bahwasanya beliau melihat dari kawan-kawan beliau ada yang main ketapel, berburu dengan ketapel. Berburu dengan ketapel. Faqala lah la takhdhif fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yakrah. Kemudian Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu mengatakan jangan kamu lakukan ini main ketapel. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membencinya. Makruh. Berburu dengan ketapel makruh. Fa innahu la yustadu bihi as-sayd wa la yanqa'u bihi al-'adu walakinnahu yaksiru sinna wa yafqa'u al-'ain. Apa sebabnya? Karena kalau digunakan untuk berburu, maka dia tidak mematikan binatang buruannya dan dia tidak membunuh musuh, tetapi dia cuma mematahkan gigi, membutakan mata, tidak berbahaya, menyiksa malah. Jangan main ketapel. Dan ini menunjukkan bahwasanya, saya tadi pagi di Nidaul Fitrah saya ceritakan bahwa sunnah Rasul bukan ukurannya hanya celana di atas 2 mata kaki, jenggot panjang, bukan ukurannya hanya jilbab lebar kemudian pakai cadar, bukan. Sunnah Rasul mencakup seluruh ajaran Rasul dalam setiap aspek kehidupan manusia, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Itu adalah sunnah Rasul SAW. Termasuk di dalamnya berburu, memakai ketapel. Sunnah Rasul SAW melarang. Maka kita wajib untuk taat. Sebagian orang, terutama yang ngaji sunnah, hanya menganggap sunnah adalah celana di atas 2 mata kaki, jenggot panjang, selesai. Habis itu nggak datang lagi ke majelis-majelis ilmu. Banyak tuh kawan-kawan sekarang begitu. Sudah tahu, sudah celana di atas 2 mata kaki, kemudian panjang jenggotnya, kemudian ikut kajian beberapa kali, oh cuma itu isinya, selesai. Ya. Akhirnya tidak duduk lagi di majelis-majelis ilmu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu melihat orang itu kembali main ketapel. Artinya kan ngeyel. Maka kemudian Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, "Ukhbiruka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu. Ukhbiruka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu aw yanha 'anil khadhf." Aku memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberitahukanmu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau membenci atau melarang tentang ketapel. Tsumma araka takhdhif. Lalu engkau masih main ketapel? La ukallimuka abadan. Aku tidak akan berbicara selamanya kepadamu. Hanya urusan itu, Pak. Harus tegas,
tegar, kokoh, kuat di dalam hal seperti itu. Hanya urusan ketapel, subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi saya ingatkan, sunnah Rasul bukan hanya urusan akidah, tauhid, kebalikannya syirik. Bukan hanya urusan akidah, sunnah, kebalikannya bid'ah, bukan. Sunnah Rasul juga termasuk muamalah, pernikahan, jual beli, hutang piutang. Termasuk orang yang mengamalkan ngaji sunnah ketika berhutang bayar. Jangan pas ketika ditagih, afwan akhi ya, pakai kata kunci afwan akhi. Termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga adab dan akhlak. Di antara adab dan akhlak yang sangat menurun sekarang adalah menjaga keperawanan dan aurat wanita. Menganggap bahwasanya wanita tidak perawan sudah biasa. Ini hati-hati. Ini harus digalakkan bahwasanya itu tidak biasa. Itu dosa besar. Wajib bertobat. Tidak boleh sembarangan memperlihatkan aurat, kemolekan tubuh, kecantikan wajah dengan adanya media sosial sekarang. Wallahi Pak, suara ini mungkin asing di zaman sekarang, tapi biarkan dia asing. Karena memang Islam ya'ti ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang kepada dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana muncul awalnya. Biarkan dia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah Rasul bukan hanya sekedar akidah, ibadah, tapi juga muamalah. Termasuk yang kita baca tadi perkara muamalah. Berburu dengan ketapel. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengagungkan dalil-dalil syariat. Di antaranya, kalau tadi para sahabat, saya akan mengambil cerita dari para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Disebutkan riwayatnya di dalam kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Khallal rahimahullah. Qala rajulun liz-Zuhri, ada seorang lelaki berkata kepada Imam Az-Zuhri, "Ya Aba Bakar, hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man latama al-khudud wa laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa ma ashbaha hadzal hadits." Yang artinya banyak hadis-hadis Rasul yang berbunyi, bukan dari kami ketika mendapatkan musibah memukul-mukul pipi. Termasuk juga bukan dari kami seorang yang tua, seorang yang muda tidak menghormati yang berumur tua. Dan hadis-hadis yang begini sangat banyak. Ini hadis apaan gitu maksudnya? Hadisnya sungguh sangat tidak terlalu penting, maksudnya begitu. Maka Imam Az-Zuhri menundukkan pandangannya, menundukkan kepalanya dalam beberapa waktu. Kemudian setelah itu beliau mengangkat dan berkata, "Minallahi azza wa jalla al-'ilm wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina at-taslim." Itu hadis ilmunya datang dari Allah. Yang menyampaikan adalah Rasulullah. Kewajiban kita menerimanya. Itu saja. Gak usah diotak-atik. Kewajiban kita menerimanya. Ya, ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi contoh bagaimana mereka mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh bagaimana mereka sangat teliti di dalam mengamalkan sunnah. Ini termasuk bentuk daripada pengagungan sunnah Rasul, pengagungan dalil-dalil syariat. Sangat teliti dalam mengamalkan sunnah. Ini contohnya puasa nanti nih. Ya, puasa.
Meskipun hukumnya sunnah, tapi di Indonesia sudah mudah. Nabi Muhammad SAW bersabda untuk sahur, ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya orang beriman, tamr, kurma kering. Bukan kurma yang basah. Saya beri contoh gambarnya. Kurma kering. Sahurnya orang beriman. Yang begini di Indo, di Alfa kita dapat. Saking sekarang canggihnya teknologi, mudahnya penerbangan, adanya pendingin, akhirnya sampai di Indonesia sudah bisa disebar, sudah bisa kita mendapatkannya. Maka berusahalah bersahur dengan makan kurma tamar, karena Rasulullah SAW mengatakan ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya orang beriman, tamar. Amalkan sunnah ini jika Anda memang mengaku dakwah sunnah. Ya, amalkan. Termasuk di dalamnya juga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jika beliau berbuka, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli hatta yuftira ala rutabatin, fa in lam takun rutabatin fatamaratin, fa in lam takun tamaratin fahasa hasawatin min ma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berbuka, tidaklah beliau salat sampai beliau berbuka dengan kurma rutab, kurma yang baru masak, tidak kurma yang kering tadi. Seperti ini, kurma yang baru masak. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semestinya saya berpesan kepada, kalau kami di Kalimantan Selatan, di masjid-masjid dakwah sunnah, kita mengadakan kajian-kajian pra-Ramadan, membahas benar-benar sedetil-detilnya bagaimana hukum-hukum fikih puasa, hukum-hukum Ramadan. Karena itu yang terkenal dari dakwah sunnah, beramal, berilmu sebelum beramal dan berkata-kata, benar-benar paham betul, sehingga masuk ke dalam bulan Ramadan punya ilmunya. Ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Yang seperti ini pun sudah ada di Indonesia. Yang dahulu kita waktu menjadi mahasiswa di Madinah hanya ada pada bulan Juni, Juli, Agustus karena musim panas. Sekarang kecanggihan teknologi, ada freezer, penerbangan cepat, kemudian sampai di sini masuk lagi freezer, akhirnya bisa. Berusahalah untuk itu. Karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu metode mengagungkan dalil-dalil syariat. Teliti dalam mengamalkan sunnah, teliti dalam mengamalkan sunnah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam kitabnya Musannaf Abdul Razzaq, dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunanul Kubra. Sa'id ibnul Musayyab, seorang tabi'i, muridnya para sahabat, ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri aktsara min raka'atain. Ada orang, Sa'id bin Musayyab melihat orang sholat setelah adzan subuh. Aturan sunnahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi. Sunnahnya cuma 2 rakaat. Setelah itu menunggu iqamah, tidak ditambah-tambah. Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala, beliau melihat ada orang setelah sholat 2 rakaat, sholat lagi. Dilarang oleh Sa'id bin Musayyab. Lalu orang tersebut malah menjawab, ya Aba Muhammad, yu'adzibunillahu ala salah. Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksa saya kalau saya sholat? Nah ini persis nih, ya, yang bersolawat tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul, sambil joget-joget, sallu ala nabi. Ketika dinasihatin, apakah Allah akan menyiksa saya kalau lagi selawatan sambil dibarengi dengan musik, joget-joget, laki-laki perempuan bercampur? Apakah Allah akan menyiksa saya kalau lagi salah selawatan? Sama tuh persis. Apakah Allah akan menyiksa saya kalau saya lagi sholat? Kemudian kata Sa'id bin Musayyab, la, enggak.
Allah tidak akan menyiksamu karena kamu sholat, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tetapi Allah akan menyiksamu karena tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teliti dalam mengerjakan sunnah. Ini termasuk contoh pengagungan terhadap dalil-dalil syariat. Contoh yang lain, disebutkan riwayat ini dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani, kemudian Al-I'tisam yang ditulis oleh Imam dalam kitab Al-I'tisam. Taib. Ada seorang lelaki menemui Imam Malik bin Anas rahimahullah. Lelaki ini ingin berumrah atau berhaji. Kemudian dia bertanya, dari mana aku berihram? Imam Malik bin Anas di kota Madinah. Orang ini berkata, ya Aba Abdillah, min aina uhrim? Wahai Imam Malik Abu Abdillah kunyahnya, dari mana aku berihram? Kemudian Imam Malik rahimahullah menjawab sesuai dengan hadis Rasul dan sesuai dengan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, min Dzul Hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berihram dari Dzul Hulaifah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram di situ. Dzul Hulaifah dari kota Madinah, dari Masjid Nabawi sekitar 15 sampai 20 menit. Kemudian orang ini berkata, lihat, inni uridu an uhrima minal masjidi min indil qabr. Aku ingin berihram dari Masjid Nabawi, dari samping kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat dari kesucian tempat, mana yang lebih suci? Masjid Nabawi dibandingkan Dzul Hulaifah, Masjid Nabawi tentunya. Maka secara perasaan sudah betul, aku ingin berihram di Masjid Nabawi di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Malik? La taf'al, jangan engkau lakukan. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Aku khawatir engkau akan tertimpa fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah kerusakan, musibah. Orang ini menyangkal. Wa ayyu fitnatin fi hadhi? Innama hiya amyalu aziduha. Lihat. Fitnah apa yang aku dapatkan? Musibah apa nanti yang aku dapatkan? Ini kan cuma menambah beberapa jarak saja. Yang aturannya di sini, saya berihram, saya tarik ke sini. Hanya nambah beberapa jarak saja. Paham ceritanya? Maka kata Imam Malik rahimahullah, wa ayyu fitnatin a'zamu min antara annaka sabaqta ila fadilah qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah, fitnah apa, kerusakan apa yang lebih besar dibandingkan engkau menganggap engkau lebih dahulu untuk mendapatkan sebuah keutamaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berihram di Dzul Hulaifah. Kalau seandainya berihram di Masjid Nabawi itu utama, maka niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengerjakannya. Siapa yang mengklaim bahwa berihram di Masjid Nabawi lebih utama dibandingkan Dzul Hulaifah, maka ini berarti dia menganggap dirinya lebih mengetahui dibandingkan Rasulullah. Dan itulah fitnahnya, itulah keburukannya, mengaku lebih mengetahui dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik berkata, inni sami'tullaha yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 63 tadi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dunia dia akan tertimpa fitnah, musibah, kerusakan, dan di akhirat akan tertimpa siksa yang pedih. Nah, ini contoh-contoh bagaimana mengagungkan dalil-dalil syariat dengan cara teliti di dalam mengamalkan sunnah. Lihat lagi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami',
Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, Imamul Muhadditsin. Beliau berkata, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al." Jika engkau sanggup untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, maka lakukan. Maka lakukanlah. Ini barbershop yang kerja di motongan, maka dahulukan yang kanan. Teliti dalam mengerjakan sunnah. Dan ingat sekali lagi, sunnah bukan perkara akidah saja, ibadah saja, muamalah, adab, akhlak. Karena Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun fi sya'nihi kullih. Adalah Rasulullah SAW, beliau sangat suka mendahulukan bagian yang kanan di dalam segala aktivitasnya, terutama yang mulia-mulia. Ustadz, ini kan urusan potong rambut, mana ada urusan agama. Enggak. Saya sering mengatakan perkataan Syekh Akram Ziyad Al-Abbadi. Beliau mengatakan begini, salah satu murid Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika kita daurah di Malang, beliau mengatakan begini, kana salaf yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah wan nasu al-yawm yatrukuna sunnah li'annaha sunnah. Para sahabat terdahulu, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, mereka mengamalkan amalan yang hukumnya sunnah karena dia adalah sunnah Rasul, karena dia adalah ajaran Rasulullah SAW. Para sahabat terdahulu, mereka mengamalkan amalan yang hukumnya sunnah karena sunnah Rasul. Sunnah di sini maksudnya apa? Sunnah yang kedua maksudnya apa? Ajaran Rasul. Mendahulukan yang kanan hukumnya sunnah, tidak wajib, tetapi diperhatikan, diteliti saat mengerjakannya. Kenapa? Karena itu termasuk daripada sunnah Rasul, ajaran Rasul SAW. Paham maksud saya, Pak? Ya. Orang terdahulu mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah, nggak wajib hukumnya, mereka kerjakan sunnah. Kenapa? Karena itu adalah sunnah Rasul. Apa maksud sunnah di sini? Ajaran Rasul. Makanya ketika ada yang mengatakan jenggot, ya, cuma 1, 2, 3 tusuk sate, kemudian berdalih ini adalah sunnah Rasul SAW, hukumnya cuma sunnah, tidak wajib. Hatta walau sunnah, meskipun dia hanya hukumnya sunnah, kerjakan. Bukankah itu ajaran siapa? Rasul SAW. Sedangkan orang-orang sekarang meninggalkan sunnah karena dianggap sunnah. Apa maksudnya? Meninggalkan ajaran Rasul SAW karena hanya dianggap hukumnya sunnah. Paham? Nah, ini para ikhwan. Baik. Sekarang kita masuk kepada pokok tata cara beragama yang kedua, yaitu bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Lalu hadis-hadis lemah bagaimana, Ustaz? Tidak kita sandari. Apalagi hadis-hadis palsu. Ya. Hadis-hadis palsu dan dijadikan sebagai sebuah kebudayaan Islam. Nggak bisa. Harus kita jelaskan bahwa itu tidak benar karena berdasarkan hadis-hadis palsu. Seperti misalkan di sebagian daerah tentang nisfu Sya'ban. Sini terkenal nggak nisfu Sya'ban? Enggak, terkenal. Terkenal, banget terkenalnya. Kalau di beberapa kota sampai pagi-pagi nggak ada yang jualan karena dianggap puasa. Ya, padahal hadisnya palsu. Idza kanat laylatun nisfu min Sya'ban fasumu naharaha wa qumu lailaha. Jika pada pertengahan bulan nisfu Sya'ban, maka berpuasalah pada siang harinya, beribadahlah pada malam harinya. Hadisnya palsu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bersandar hanya dengan hadis sahih. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahumullah ta'ala sangat memperhatikan tentang hadis
apakah hadis ini sahih ataukah hadis ini tidak sahih. Coba perhatikan perkataan seorang tabi'i yang mulia, Muhammad bin Sirin rahimahullah. Perkataan beliau disebutkan di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Lam yakunu yas'aluna 'anil isnadi falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzar ila ahli sunnah fayu'khadh hadithuhum wa yunzar ila ahli bid'ah fala yu'khadh hadithuhum. Yang artinya, dulu para sahabat Nabi tidak bertanya tentang sanad. Sanad itu adalah mata rantai rawi. Rasulullah SAW meriwayatkan kepada sahabat, sahabat meriwayatkan kepada tabi'i, tabi'i meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in meriwayatkan kepada syekh, syekh meriwayatkan kepada gurunya. Gurunya di sini yaitu kepada imam, maksud saya. Imam di sini Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Muslim. Ini semua disebut dengan apa? Sanad atau isnad, sama saja. Dulu orang-orang terdahulu tidak bertanya tentang sanad. Tapi ketika sudah terjadi kekacauan, tumbuh Khawarij, mulai ada kaum Syiah Rafidhah, mulai ada kaum Murji'ah, qalu sammu lana rijalakum. Kalau kamu mau menyebutkan hadis, maka sebutkan rawi-rawinya, agar kami tahu siapa yang kamu bawakan hadisnya tersebut. Ini menunjukkan bagaimana para ulama terdahulu sangat perhatian kepada sahih hadis, hadis yang sahih. Maka jika dia berasal dari ahli sunnah, diambil hadisnya. Jika dia berasal dari ahli bidah, tidak diambil hadisnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Abdullah bin Mubarak rahimahullah, tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Jami' Akhlaqir Rawi, fi sahihil hadis syughlun an saqimihi. Dalam hadis yang sahih itu sudah menyibukkan daripada hadis yang lemah. Artinya apa? Sibuk-sibuk mengamalkan hadis lemah, hadis sahih belum selesai dikerjakan. Tuh, kerjakan semua yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, sibuk-sibuk mengerjakan hadis yang lemah, sedangkan hadis-hadis yang sahih belum dikerjakan. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, dalam hadis yang sahih sudah menyibukkan kita untuk mengamalkan hadis-hadis yang lemah. Tidak perlu kita mengamalkan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang sahih sudah menyibukkan kita. Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah, seorang ulama salaf, la tanzuru ilal hadis, jangan kalian melihat kepada hadis, walakin anzuru ilal isnad, tetapi lihatlah sanad hadis tersebut. Fa in sahhal isnad wa illa fala taghtarru bil hadis idza lam yasihhil isnad. Jika sanadnya sahih, terima hadisnya. Kalau tidak, jangan engkau tertipu dengan keutamaan-keutamaan dalam hadis tersebut jika sanadnya belum sahih. Sebagian orang tertipu, wah ini luar biasa nih, karena isi hadisnya menarik gitu. Seperti Nisfu Sya'ban, 5 malam yang tidak ditolak doanya, kan menarik tuh, yang membuat orang bersemangat berdoa berdasarkan hadis tersebut, padahal hadisnya palsu. Padahal hadisnya apa? Palsu. Ini para ikhwan. Lihat lagi perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fal wajibu an yufarraqa bainal hadits sahih wal haditsil kadhib. Maka yang wajib dilakukan adalah memisahkan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dusta, terutama hadis palsu ya Pak. Fa inna sunnata hiyal haqqu dunal batil. Karena sesungguhnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah yang benar, bukan kebatilan. Wa hiyal ahaditsus sahihah dunal mawdu'ah. Dan sunnah tersebut berdasarkan hadis-hadis yang sahih, bukan hadis-hadis yang palsu.
fahadha aslun 'azimun li ahli al-Islam 'umuman wa liman yad'i sunnata khususan. Lihat, ini adalah pokok ajaran Islam secara umum, terutama orang-orang ahlus sunnah yang ikut dakwah sunnah secara khusus. Ini benar-benar memperhatikan apakah hadis ini sahih atau tidak. Lihat lagi, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata juga di dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, wala yajuzu an yu'tamada fi syari'ah ala al-ahadits al-dha'ifah allati laysat sahihatan wala hasanah. Tidak boleh bersandar di dalam syariat ini di atas hadis-hadis yang lemah, yang bukan sahih dan bukan hasan. Nah, ini pada ikhwan. Taib, mungkin sebagian ulama memang ada yang berpendapat. Kita tidak menutup sebuah realita yang ada. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan boleh beramal dengan hadis yang lemah, boleh. Tetapi lihat dulu penjelasan dari mereka. Ya, penjelasan yang pertama adalah satu, lemahnya tidak sangat lemah, bukan palsu. Yang kedua, hadis yang lemah ini dibawahi dasarnya ada hadis yang sahih. Hadis yang lemah ada dasarnya dari hadis yang sahih. Yang ketiga, tidak boleh memasyhurkan hadis lemah tersebut. Tidak boleh. Yang keempat, tidak boleh meyakini hadis lemah tersebut jikalau ingin mengamalkannya. Nah, ini ada kontradiktif nih. Boleh mengamalkannya tapi tidak boleh meyakini untuk diamalkan. Ya, ini semua disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Itu adalah pokok dasar yang kedua dari tata cara beragama dalam Islam, yaitu mendahulukan hadis sahih. Maka wajar kita nanya, mana dalilnya? Kalau sudah ada dalilnya, oh ini hadisnya sahih enggak, Ustaz? Boleh. Itu hak umat Islam bertanya kepada tokoh agama. Mana dalilnya? Kalau sudah ada dalilnya, sahih enggak dalilnya? Itu hak umat Islam bertanya kepada tokoh-tokoh agamanya agar dia beragama dengan baik dan benar, sehingga berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Metode yang ketiga, tata cara beragama yang ketiga, yaitu sihhatu fahmin nusus, benar dalam memahami maksud dalil. Bukan hanya sekedar ada dalilnya, tetapi benar nggak dalil ini diletakkan dalam masalah ini. Sebagian orang memakai Al-Quran, memakai hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah ada saya nonton waktu itu di YouTube, ada nabi palsu diwawancarai, dan hanya di Indonesia nabi palsu diwawancarai. Negara lain sudah dipenggal akhirnya nabi palsu. Kemudian ditanya, apa wahyu yang engkau dapati? Kalau kita umat Islam, kata si pewawancara, kalau kita umat Islam, nabi kami Nabi Muhammad SAW, wahyu beliau Al-Quran. Kalau anda apa dalilnya? Anda apa wahyunya? Maka orang ini menjawab, likulli ummatin rasul. Ayat Al-Quran itu, di setiap umat ada seorang rasul. Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu rasul di tengah orang Arab. Saya rasul di tengah orang Indonesia. Setiap umat ada seorang rasul. Lihat, dalilnya Al-Quran, tetapi benar enggak pemahaman terhadap dalil? Tidak. Ini yang dimaksud. Tata cara beragama yang benar yang ketiga adalah benar dalam memahami dalil-dalil syariat. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Taimiyah atau Imam Al-Qayyim
Disebutkan di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab menulis surat kepada gubernurnya yang waktu itu adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di dalam suratnya Umar bin Khattab mengucapkan, "Tsummal fahmu al-fahmu fima adla 'alaika mimma laysa fi Qur'anin wa sunnah." Kemudian perhatikan pemahaman di dalam apa saja yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Perhatikan pemahaman. Jadi dari mulai para sahabat sudah memperhatikan pemahaman agar tidak mudah-mudah memahami Al-Quran dan hadis dengan seenaknya sendiri. Lihat lagi perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Sihhatul fahmi wa husnul qasdi min a'zami ni'amillahi ta'ala an'ama biha 'ala 'abdihi. Benarnya pemahaman dan baiknya niat, 2 poin. Benarnya pemahaman dan baiknya niat adalah termasuk nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, timbul kemudian bagaimana memahami dalil-dalil syariat dengan pemahaman yang benar. Jawabannya yang pertama adalah bersandar kepada pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Inilah yang disebut dengan manhaj salaf. Inilah yang disebut dengan as-salafiyah. Dakwah salaf. Dakwah mengajak kepada memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf, para sahabat. As-salafiyah adalah dakwah yang mengajak kepada pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa mereka kita jadikan sebagai standar pemahaman yang benar? Karena satu, mereka diridhoi oleh Allah. Dan tidak mungkin Allah meridhai suatu kaum kecuali beragamanya benar. Sebagaimana dalam hadis dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Dan generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, mereka adalah orang yang sudah dijamin surga. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 100 tadi, "Addallahu lahum jannat." Allah telah menyediakan bagi mereka surga, dijamin surga. Tidak mungkin Allah menjamin sekelompok manusia dengan surganya kecuali ketika mereka mengabdi kepada Allah, beragama dengan baik dan benar. Maka siapa yang ingin beragama dengan baik dan benar adalah contoh siapa? Para sahabat. Jangan kemudian menuduh kita yang seperti ini mengatakan, tuh lihat tuh, orang ngaku paling benar sendiri. Enggak. Kita sekarang menjelaskan pemahaman paling benar. Adapun kita jauh dari kebenaran. Paham ini para ikhwan? Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang ketiga, karena mereka dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baik manusia adalah zamanku saat aku masih hidup, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalunhum. Kemudian para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ya. Ini sebab yang ketiga. Karena mereka dipuji oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin Allah memuji suatu kaum yang beragamanya keliru menyimpang. Yang keempat, mereka orang Arab asli, paling paham tentang bahasa Arab. Ini heran kadang-kadang saya
tidak boleh ke Arab-Araban. Ya Al-Quran, hadis kita dengan bahasa Arab, gimana coba? Ini para ikhwah. Makanya ada perkataan para ulama, la yufhamu ma'anil Quran illa man yafhamu al-lughat al-arabiyyah. Tidak akan bisa dipahami makna-makna Al-Quran kecuali yang paham bahasa Arab. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, dan ini tidak pernah ada kecuali di zaman sahabat, bahwa kalau para sahabat Nabi radhiyallahu anhu keliru dalam praktek beragama, akan langsung dikoreksi oleh Allah dari 7 petala langit, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak pernah ada kecuali di zamannya siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saat ada seorang sahabat tayamum karena dalam keadaan junub, akhirnya tamarraga kama tamarraga dabbah, dia berguling-guling sebagaimana kucing berguling-guling karena nganggap dirinya junub, sedangkan kalau tayamum tidak cukup, akhirnya berguling-guling. Sampai berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? La innama yakfika hakadha. Lihat, dikoreksi langsung oleh Rasulullah SAW. Tidak cukup engkau pukulkan 1 kali pukulan ke permukaan bumi yang suci, lalu setelah itu usap wajah dan kedua tangan juga, kedua telapak tangan. Dikoreksi langsung oleh Rasulullah SAW jika salah dalam praktik agama. Contoh yang lain lagi, 3 orang yang menemui istri Rasulullah SAW bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Lalu mereka menganggap ibadah mereka ini sedikit selama ini. Akhirnya yang satu mengatakan, saya akan berpuasa, tidak pernah tidak puasa setiap hari. Yang kedua, saya akan sholat malam, tidak pernah tidak sholat malam setiap malam. Tidak pernah tidur. Yang ketiga, saya tidak akan menikahi wanita. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kaliankah begini? Kemudian beliau bersabda, wallahi inni la atqakum wa akhsyakum lillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Walakinni asumu uftir. Tapi aku puasa dan aku berbuka. Kadang puasa, kadang tidak. Wa aqumu al-lailu anam. Dan aku salat malam, tapi ada waktu tidur. Wa tazawwajun nisa. Dan aku menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Menikahi perempuan, maka barang siapa yang benci sunnahku, maka bukan dariku. Nah ini, koreksian ini tidak pernah ada kecuali di zaman siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya kita mengambil pemahaman, standar pemahaman adalah pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini yang bisa saya sampaikan tentang 3 tata cara beragama yang benar, yang sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon jika ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu sekitar 20 menit. Baik, tidak ada? Tidak ada, alhamdulillah. Mengurangi pertanyaan saya di akhirat. Bagaimana jika orang tua, baik bapak atau ibu, yang agamanya Islam tapi belum benar dan cenderung melenceng dari kaedah semestinya melarang anak laki-lakinya untuk beribadah Islam, terutama salaf, dan cenderung mengatur, apakah boleh anak laki-laki tersebut tidak mentaati ibunya yang demikian? Syukran, jazakumullahu khairan katsiran. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ini adalah fenomena yang sering didapati oleh anak-anak yang baru ngaji sunnah dan akhirnya melihat bapak ibunya belum sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ibadah. Maka saya nasihatkan, yang pertama adalah bagaimanapun kita seorang anak tetap wajib berbakti kepada bapak ibu kita. Yang pertama, tidak boleh kita mengatakan,
fala taqul lahuma uff. Selama kita bergaul, maka tidak boleh kita katakan apapun kasus. Wala tanharhuma, tidak boleh kita menghardik mereka, merendahkan, mencela, mencaci mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah ucapan yang baik pada mereka. Kalau ingin mendakwahi mereka, ucapkan ucapan yang baik. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan tawaduklah di hadapan mereka. Jangan sampai seorang kemudian merasa sombong, ujub di hadapan orang tua yang mungkin belum mengetahui sunnah Rasulullah SAW. Oh, bapak ibu nggak ngaji sih, saya sunnah ngaji Masjid Al-Amin. Nggak boleh ya, tidak boleh merendahkan. Kita harus tawadhu di hadapan orang tua kita. Yang ketiga, mendoakan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakan mereka agar mereka mendapatkan petunjuk untuk beramal ibadah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya nasihatkan, saya punya pengalaman masalahnya akan hal ini. Jangan lupakan doa. Doa itu membuat sesuatu yang dianggap manusia sulit jadi mudah. Ada seorang anak kadang-kadang mendakwahi bapak ibunya untuk perkara-perkara yang mungkin disepakati oleh kaum muslimin. Tetapi karena bapak ibunya belum ngaji, belum masuk kepada dakwah sunnah, masuk ke dalam hati maksud saya, maka akhirnya susah menerima. Padahal disepakati, seperti ibu belum pakai jilbab, bahkan ibu atau bapak belum sholat, atau mungkin yang hadir di sini bapaknya belum sholat. Maka saya nasihatkan, ya, tetap amalkan yang 5 tadi, yang sudah saya sebutkan dalam surah Al-Isra tadi. Tidak boleh mengatakan tidak boleh menghardik, ucapkan ucapan yang baik, tawadhu, dan doakan. Terutama doakan baik-baik. Bermunajat kepada Allah, mendoakan. Karena ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam gara-gara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doakan mereka. Kemudian yang kedua adalah saat mendakwahi, jangan sampai tawadhu tadi, jangan sampai seperti kita mengajari seorang anak kecil. Pak, Bu, kene Bu, duduk. Allah berfirman tetapi dengan saat kita asik lagi ngobrol, kemudian kita menyinggung sedikit, itu pun dengan bahasa kiasan. Misalkan ibunya sedang belum memakai jilbab, padahal jilbab kesepakatan imam yang 4 wajib hukumnya. Saya nggak tahu ada yang dianggap ulama di Indonesia ini mengatakan kemudian tidak wajib hukumnya. Kesepakatan imam yang 4 wajib hukum, bahkan kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka nasihati ibunya, Bu, saya pengen nanti kita di akhirat sama-sama masuk surga. Amin, kata ibunya. Tapi syaratnya pakai jilbab, Bu. Di dunia taat kepada Allah. Diam nanti ibunya tuh, karena nanti akan berpikir, oh iya, kalau saya nggak ketemu dengan anak saya gimana? Sedih, berpikir, disentuh hatinya. Begitu caranya. Pada ikhwan dirahmati Allah. Begitu dengan sindiran-sindiran. Karena bagaimanapun Anda adalah anak di hadapan orang tua. Dan anak selalu di bawah dibandingkan orang tua. Bagaimanapun keilmuan kita. Mau ustadz 1000 umat, 1 juta followers, tetap dia anak. Mau doktor, profesor, tetap dia anak di hadapan orang tuanya. Maka jaga marwah orang tua saat mendakwahi orang tua. Alhamdulillah bisa mengikuti kajian Ustadz secara langsung. Berawal 2014 nonton rekaman Ustadz, saya jadi mengenal manhaj salaf. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam Islam dan sunnah, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang fakir, tidak ada sama sekali usaha, semuanya hanya
Allah Subhanahu wa taala. Al-fadlu lillahi awalan wa akhiran. Karunia seluruhnya milik Allah, awalan dan akhiran. Dan saya ingatkan, lewat siapapun kita dapat dakwah sunnah ini, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamahlah di atasnya. Karena dakwah sunnah ini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nasi zaman as-sabiru 'ala dini kal qabidhi 'ala al-jamr. Akan datang kepada manusia suatu masa, orang yang bersabar di atas agamanya, dia seperti memegang batu api, harus kokoh. Dan saya nasihatkan kepada kita semua, terutama diri saya pribadi, yang paling utama bukan saat Anda bertaubat, tetapi yang paling utama adalah saat Anda mati di atas Islam dan di atas taubat tersebut. Karena yang menjadi ukuran adalah bukan masa lalu Anda, yang menjadi ukuran bagaimana seseorang mati di atas taubatnya. Karena yang menjadi ukuran amalan terakhirnya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung pada akhirnya. Maka berdoalah kepada Allah agar istiqamah, karena kita tidak tahu kapan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustaz yang kita lihat di media sosial sedang diuji dengan budaya, diuji dengan kuburan, diuji. Kita nggak tahu kapan diuji oleh Allah. Dan apakah kita setegar itu imannya atau tidak. Berdoalah kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'mati wa tahawuli afiyati wa fujaati niqmati wa jami'i sakhati. Hadis sahih. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu. Yang kedua, dari berubahnya afiat yang engkau berikan. Afiat, mudah beragama, mudah menerima sunnah. Kita nggak tahu, hati dibolak-balik, akhirnya benci sunnah, akhirnya malah murtad, akhirnya minta dihilangkan Al-Quran. Kita nggak tahu. Wa fujaati nikmati, dan musibah yang datang tiba-tiba, kita nggak tahu. Wa jami'i sakhati, dan seluruh kemurkaan. Sering-sering berdoa kepada Allah. Sering-sering berdoa kepada Allah, terutama di zaman yang begitu dahsyat fitnah yang seperti ini menimpa dakwah sunnah. Afwan Ustadz, mohon nasihatnya. Sudah seorang istri yang, kenapa nih Pak? Saya nih kacamata saya rusak, jadi bawa yang beginian nggak jelas. Tulisannya satu kali, sampai nggak bisa dibaca. Yang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mohon nasihatnya untuk siapa yang masih muda baca, Gen? Sudah dikurangin ya matanya sudah. Allah Ustaz. Sami ma'amon gitu. Taib, saya bertanya, Ustadz, perihal tidak mengajak bicara salah seorang dari keluarga kita karena menentang sunnah, apakah hal ini bisa kita terapkan saat ini, mengingat Rasulullah SAW melarang kita untuk berseteru dengan saudara seiman kita sendiri lebih dari 3 hari. Taib. Tidak ada syariat Islam yang bertentangan. Yang dilarang 3 hari seorang muslim saling memboikot satu dengan yang lainnya, itu adalah dalam perkara-perkara dunia. Dalam perkara-perkara apa? Dunia. Adapun perkara akhirat yang tadi menegakkan sunnah, maka diperbolehkan. Nabi Muhammad SAW memboikot sahabatnya Ka'ab bin Malik saat tidak ikut perang Tabuk selama berapa hari? 30 hari. Kemudian di hari yang keempat, di hari yang ke-31, beliau katakan kepada istrinya, keluar engkau, pulang kembali ke rumahmu. Istrinya ditinggal oleh istrinya selama 10 hari, jadi 40 hari diboikot oleh Rasulullah. Sampai Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan 2 sahabatnya setiap kali bertemu dengan Rasulullah SAW berusaha salam, beliau mengatakan, saya tidak tahu Rasulullah SAW menjawab salam saya atau tidak. Rasulullah SAW melengos. Kenapa? Karena tidak ikut jihad, tidak ada alasan.
tidak ikut jihad dan tidak ada alasan. Nah, ini apa tadi pertanyaannya? Afwan Ustaz, mohon nasihatnya untuk seorang istri yang membantah dan berkata keras kepada suami padahal istri tersebut mengikuti manhaj salaf. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Apa nasihatnya untuk istri yang sering membantah dan berkata keras kepada suami padahal istrinya sudah ngaji sunnah? Ya, padahal istrinya sudah ngaji sunnah. Mungkin ini curhatan suami, dan jarang-jarang suami curhat. Baik. Bismillah. Perseteruan di dalam rumah tangga itu sesuatu yang terjadi bahkan di zaman Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. Aisyah radhiyallahu anha, beliau bahkan sampai memecahkan piring yang di dalamnya ada kue karena ternyata piring dan kue tersebut berasal dari istri yang lain, sedangkan Rasulullah SAW sedang menggilir beliau. Nah, ini ilmu perpoligamian, silahkan ya pelajari. Saya sendiri takut tidak mampu, takut budi kulo ya. Takut. Baik. Nah, kemudian Rasulullah SAW, nah yang paling utama berarti pertengkaran bisa dipastikan pasti terjadi. Tetapi yang paling utama bagaimana menghadapi pertengkaran tersebut. Saya ingin nasihatkan kepada suami istri yang sering bertengkar. Nih, saya bacakan saja ya perkataan dari, biar saya tidak dituduh ngarang-ngarang ya. Perkataan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, yang artinya, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan untukmu wahai suami istri-istri dari jenismu sendiri. Garis bawahi kata-kata istri-istri dari jenismu sendiri. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, perhatikan baik-baik. Walau annahu, jikalau Allah ja'ala bani adama kullahum dzukuran, menjadikan seluruh anak keturunan Adam laki-laki, wa ja'alu inathahum min jinsin akhara min ghairihim, dan menjadikan jenis kelamin perempuannya dari selain jenis manusia, imma min janin au hayawanin, baik itu dari makhluk jin ataupun hewan, lama hasala hadzal ikhtilaf bainahum wa bainal azwaj, maka tidak akan terjadi persatuan, merasa tenang dengan istri. Kenapa? Karena istrinya dari makhluk jenis lain, dari jin atau dari hewan. Ya, bagaimana mau bersayang-sayangan dengan jin, saat mau dipeluk hilang dia? Dan bagaimana mau bersayang-sayangan dengan hewan, secantik-cantiknya kera? Tidak akan ya, tidak akan disukai oleh manusia sebagai pasangan hidup. Bal kanat tahsulu nafratan law kanatil azwaj min ghairi jins. Bahkan yang terjadi adalah perseteruan, perkelahian, saling marah-memarahi kalau seandainya istrinya bukan dari jenis manusia. Nah, itu penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Maksud saya, suami istri yang sering bertengkar, dikit-dikit tengkar, ini jangan-jangan salah satunya bukan dari manusia. Hah? Jangan-jangan jin atau hewan. Nah, makanya hati-hati. Baik suami, dan saya pesan ya, suamilah yang lebih dituntut untuk lebih menyabari istri.
Lah memang hadisnya mengoten, hadisnya begitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, gaulilah istrimu dengan baik. Itu redaksi ayat kepada suami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tadi firman Allah, sekarang Rasulullah SAW bersabda, "Aus istausu bin nisa'i khairan." Aku wasiatkan wahai kalian para suami agar berbuat baik kepada istri-istri kalian. Suami yang lebih dituntut lebih menyabari istri. Maka sing waras ngalah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat saya kepada suami lebih bersabar. Kemudian setelah itu dinasihatkan juga kepada para istri, salah satu hal yang sangat menarik, ini menarik, penemuan menarik. Terakhir saya tutup kajian ini, bahwa Jibril alaihi salam pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Muhammad, aqri Khadijah minni salam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacakan salam kepada istrimu Khadijah. Wa basyirha bi baitin fil jannah. Dan beritahukan kabar gembira untuknya, mendapatkan sebuah rumah di dalam surga. Lihat Bu, ibu-ibu akan mendapatkan sebuah rumah dalam surga. Apa syaratnya? Min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Rumah yang terbuat dari bambu-bambu berlian. La sakhaba fihi wala nasab. Yang mana hidup di dalam rumah tersebut tidak ada sakhab, suara yang ribut. Para ulama menjelaskan hadis ini, kata mereka, ini adalah perintah bagi bagi istri, bahwa Khadijah mendapatkan rumah dari berlian, yang mana rumahnya tidak gaduh, karena Khadijah radhiyallahu anha lam tarfa' sautaha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mengangkat suaranya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang suami yang bertanya, "Tuh, rasakan boy." La sakhaba fihi wala nasab, dan tidak ada kesulitan hidup di dalam rumah tersebut. Para ulama menjelaskan, Khadijah selama menjadi pendamping Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta yang sulit-sulit terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit kowe. Ya, ini dia. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Intinya, seorang suami harus bisa bersabar terhadap istrinya, lebih bisa lembut terhadap istrinya. Kenapa Pak? Coba pikirkan. Bapak kan punya anak perempuan. Coba Bapak pikirkan. Saya sampai sekarang saya punya anak perempuan 2. Mungkin nanti nggak tahu siapa yang mau ngambil. Saya sampai sekarang masih mikir. Anak yang saya sayangi, yang ketika dia lahir saya menemani istri sampingnya. Kemudian yang gendong pertama kali saya, yang menyayanginya saya, membiayainya saya sampai dia dewasa bersama saya. Lalu enak saja ada laki-laki ngambil, ya. Kemudian setelah itu ketika bersama dia kemudian dimarahin, ya marah kita. Maka saya katakan para suami bersabarlah dengan kelakuan itu. Istri selama dia tidak nusyuz, selama dia tidak menentang, selama dia tidak taat, ya, selama dia tidak taat kepada suami, selama dia tidak berganti agama, selama dia tidak mengerjakan kesalahan-kesalahan yang fatal, bersabarlah terhadap istri. Ya, kadang-kadang minta sesuatu kemudian dibelikan ternyata maunya yang lain, bersabarlah kepada istri, karena kita punya anak perempuan. Nah, itu ada pesan sponsor, sabar ya, sabar, berkata-kata yang baiklah kepada istri. Itu kewajiban suami, hak istri.
Lihat Rasulullah SAW kepada istrinya yang bernama Aisyah, beliau panggil dengan ya Aish. Namanya Aisyah dipanggil wahai Aish. Ini panggilan unyuk-unyuk untuk yang bernama Aisyah. Seperti namanya ada Laila dipanggil Ilai. Jangan panggilnya Mboke, Mboke. 20 tahun panggilnya Mboke, Mboke. Ya. Saya manggil istri saya ada 4 panggilan. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Tuh, makan puas sudah. Puas dia sudah tuh. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah, lembutlah dengan perempuan. Rasulullah SAW menjelaskan, fa innahunna awanun 'indakum. Sesungguhnya mereka tawanan di sisi kalian. Istri itu tawanan kita, nggak boleh keluar kecuali dengan izin kita. Nafkah dari kita. Coba bayangkan. Ya, nafkah dari kita. Kemudian tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin kita. Bahkan kalau bapaknya manggil kita tidak mengizinkan, dia wajib taat kepada kita. Maka bersabarlah dengan keadaan istri. Ya. Demikian, semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.